Ini saya jawab dulu di kertas ini. Apa yang disebut dengan air mustakmal? Air mustakmal ini adalah air yang dipakai, sudah terpakai. Jadi misalnya dalam satu ember kurang dari 2 kola kita pakai, jatuh ke situ lagi, itu disebut namanya air mustakmal. Air mustakmal dalam mazhab Syafi'i tidak suci mensucikan, ya. Tapi dia airnya suci, tapi tidak mensucikan. Air mustakmal itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana cara mengukur air yang 2 kola? Itu 60 cm 60 cm. Jadi kalau 2 kola, kemarin saya terangkan 2 kola itu gini, 60 cm 60 cm. Ya sekitar 125 liter. Kalau sekarang kalau pakai keran, udah disebut lagi, nggak perlu lagi pakai bak, langsung aja dari keran. Ya. Apa hukum jika berwudu airnya tidak cukup 2 kolah? Tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa, asalkan tidak, kalau pakai bak tidak balik lagi ke situ, tidak balik lagi ke bak. Atau wudu pakai ini boleh. Makanya kalau di luar negeri itu kalau orang wudu di Timur Tengah itu pakai ibrik. Ibrik itu ceret dari plastik, itu ada barmil dimasukkan situ. Setiap orang wudu diginikan, jadi sehingga airnya hemat, dan itu boleh. Kemudian assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dengan Allah, amin. Ustaz, saya mau bertanyakan, yang pertama, apa hukumnya jika orang berinfak kepada masjid tetapi barang yang diinfakkan jarang dipakai? Ya enggak apa-apa, yang penting infak, yang penting niatnya, yang penting niatnya. Yang jadi masalah ini kalau wakaf, ya. Makanya nanti kalau wakaf, bagaimana hukumnya wakaf? Boleh nggak dijual, itu saja. Kalau infak nggak ada masalah. Dan wakaf itu harus diumumkan. Maka kalau bisa kotak-kotak amal itu jangan dinamakan infak, jangan dinamakan wakaf, tapi namakan infak, namakan sedekah. Kalau wakaf harus diumumkan. Misalnya wakaf jam, itu boleh diumumkan, bukan riya. Memang caranya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini saya wakaf, itu boleh. Boleh nggak wakaf itu wakaf dijual? Tergantung. Kalau dalam mazhab Syafi'i mutlak tidak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ada catatannya, boleh dijual asalkan untuk kebaikan. Contoh misalnya untuk disedekahkan ke masjid lagi boleh. Ada kemarin di Jambi ada bertanya, ada beberapa kusen sudah nggak terpakai di masjid. Kalau dibiarkan di gudang akan lapuk dia. Boleh nggak itu dijual digunakan untuk masjid lagi? Boleh. Boleh, nggak akan hilang. Yang penting itu niatnya. Yang penting niatnya. Makanya nggak boleh kita infak tengok-tengok, nggak perlu, langsung aja dikasih. Maka Nabi mengajarkan kalau kita infak ke tangan kanan, tangan kiri itu lupa. Apa yang dimaksud dengan mati syahid? Jihad jalan Allah. Mati syahid ini gini, yang disebut syahid itu ada 2. Ada syahid perang lewat lawan kafir harbi. Kalau di negara Islam sekarang di mana-mana tidak ada, kecuali kita jihad di Palestina sana. Kafir harbi ini kafir yang memerangi kita. Ingat sejarah Nabi perang dari mulai tahun kedua perang Badar sampai Fathul Mekah, tidak ada Nabi mulai duluan, tidak pernah. Nabi selalu ditantang, tidak pernah. Perang Badar, perang Bani Qainuqa, kemudian perang Uhud, perang-perang yang lain sampai kemudian Fathul Mekah, Nabi tidak pernah mulai duluan. Makanya kalau ada peperangan, misalnya ada non-muslim sama Islam perang, itu baru boleh. Makanya yang kita sedih, pembahasan kajian-kajian kita ketika fikih paling mentok biasanya sampai haji, tidak pernah sampai jihad, tidak pernah sampai babul muamalah. Nanti ada syarat-syarat jihad. Ada juga yang disebut syahid atau ya syahid di jalan Allah, yang itu bukan karena perang. Yang pertama karena kena wabah, itu syahid ya. Jadi kena wabah, kena virus yang mematikan, itu syahid. Yang kedua, orang yang tenggelam di sungai, ya, itu adalah syahid. Tapi dengan catatan tenggelamnya nggak disengaja.
Jangan disengaja nih yang terjun situ, bunuh diri namanya. Kemudian adalah orang yang terkena runtuhan karena gempa, itu syahid, ya syahid. Kemudian ada mengatakan orang yang terkena penyakit paru-paru, ada mengatakan itu syahid. Dan orang yang sedang mengandung bayi ketika lahiran meninggal dunia, bayinya masih ada di perut, itu syahid. Jadi ada syahid yang itu memang karena perang, ada syahid yang tidak karena perang. Apa ada dalil mengatakan mengenai mayat setelah masuk kubur? Dalil mengatakan mengadani mayat setelah masuk kubur. Ada dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwasanya apa? Dulu para sahabat itu mengadani sahabat yang lain, gunanya untuk apa? Diterangkan adalah li takhfifil mayyit, guna untuk meringankan beban apa? Beban azab bagi orang yang meninggal dunia. Makanya azan, fungsinya azan kalau ada yang membantah. Mayit kalau diazani berarti untuk diajak sholat, bukan. Fungsi azan bukan hanya untuk sholat. Misalnya ada kebakaran diazani, kan bukan untuk sholat. Kita nggak ada kebakaran teriak-teriak, azan, ada yang azan supaya apinya itu cepat padam, azan. Kemudian ada angin kencang, itu azan. Makanya kemarin kan sempat heboh kemarin ketika azan pertama kali diposting dari Kuwait, ya, ada as-sholatu fi rihalikum, as-sholatu fi rihalikum, kan gitu kan, ketika wabah ini menyebarkan kemana-mana kan. Itu sebenarnya hadis itu tentang, dalam Sahih Muslim dikatakan hadis itu tentang kalau ada hujan kencang kita tidak bisa ke masjid, baru kemudian muadzin ini mengatakan as-sholatu fi rihalikum, as-sholatu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian, sholat di rumah kalian, karena kalau ke masjid berbahaya, takutnya kepleset, takutnya yang lain sebagainya. Itu ya. Jadi boleh azan di dalam kuburan itu boleh. Dan mengatakan tidak sampai, misalnya doa di kuburan tidak sampai. Nabi itu mengajarkan, kalau nggak sampai Nabi tidak akan mengajarkan kita salam kepada jenazah. Kalau kita lewat kuburan kan disuruh salam, assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Kalau andai kata Nabi tidak kalau ini memang tidak sampai, Nabi tidak akan mengajarkan. Dan itu Nabi mengatakan bahwasanya ketika kita salam melintasi kuburan, jenazah itu menjawab, cuma nggak terdengar. Kalau andai kata terdengar, kita kabur. Kita kabur kan gitu kan. Itu hadisnya hasan, boleh diamalkan. Hadisnya hasan, boleh diamalkan. Bahkan mazhab Hambali nanti ada di sini. Mazhab Hambali, maka kita ini kan ada yang masuk kuburan tidak pakai sandal. Betul apa tidak? Itu ada dalam Sahih Bukhari. Dan itu dipakai mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali makruh hukumnya orang ziarah kubur pakai sandal. Kenapa? Karena hentakan kaki ketika masuk kubur, serak itu mengganggu jenazah di dalam kuburan. Mengganggu jenazah. Kalau mazhab Syafi'i boleh, tidak pakai sandal boleh, pakai sandal pun boleh, tidak apa-apa. Ya. Makanya dalam mazhab Hambali dikatakan, saya mendengar ketika Rasulullah SAW melarang pakai sandal itu, Imam Hambali ketika ziarah kubur dibuang sandalnya itu. Jadi kalau ada yang ke kuburan tidak pakai sandal, jangan dikatakan itu bid'ah. Ada dasarnya. Ya, kita kan dikit-dikit menyalahkan. Boleh jadi bacaan kita terbatas. Mana yang lebih dahulukan, perintah Allah atau perintah orang tua? Tergantung dulu apa ini perintahnya dulu. Kalau misalnya sholat sunnah, kalau sholat wajib ya sholat didahulukan. Kalau sholat sunnah, mana dahulukan orang tua? Misalnya sholat duha, ada anak ini sholat duha. Kalau dia sholat duha dipanggil orang tuanya, boleh dibatalkan sholatnya, karena memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Ya, panggilan orang tua adalah wajib. Mohon doanya Pak Ustadz, semoga keluarga-keluarga saya dapat menjalankan perintah Allah. Amin. Semoga Allah memanjangkan usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sudah, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Iya silakan. Assalamualaikum. Saya pernah naik kereta. Ya. Jadi terkadang toilet itu tidak ada air. Ya. Jadi saya membersihkan diri ketika
basuh, nah air nggak ada. Belum ketemu orang yang kayak gitu. Yang kedua, anak saya panas tinggi. Lalu kemudian saya bangunkan dia untuk sholat, tapi saya tidak suruh penuh, saya suruh saya saja. Karena saya khawatir nanti panas tinggi itu ketemu air dan saya tidak bisa. Apakah itu? Yang ketiga, untuk kondisi orang yang tidak bisa ketemu air di subuh untuk membersihkan diri dari hadas besar ya Ustaz. Apakah kita apalagi untuk berwudu, apakah diperbolehkan dia tayamum saja? Kemudian yang keempat tadi kita permintaan Ustaz. Beberapa hari ini saya dengar YouTube Isam Nursi. Jadi saya tersentak bahwa saya sibuk dengan kondisi keluarga saya dan berusaha mencapai kesolehan sendiri. Kemudian saya lupa bahwa ada masalah umat yang harus juga kita perhatikan. Jadi yang lebih kepada formulat yang kita kurang sekarang ini adalah berbuah dari pemimpin kita. Boleh tidak yang ditambahkan materi tentang sirah-sirah sahabat, sirah Nabi. Saya senang tadi ketika Ustaz tidak hanya sekedar untuk membahas masalah fikih, tetap juga cerita masalah sirah dan sahabat-sahabat lain. Jadi ada juga tapi yang saya katakan itu ada momen ketika kita bicara ini loh. Jadi kita bisa lihat umur itu secara full Ustaz. Karena kita kurang pengetahuan, kurang contoh yang tidak bisa kita teladani karena media dan kemudian apa yang kita lihat itu seperti itu. Kemudian yang saya minta berikutnya, Ustaz, kita ini kan insya Allah berusaha untuk mencapai kita mudah-mudahan sampai ke sana. Tolong agar kami ini kemudian dikumpulkan menjadi sebuah gerakan yang bermanfaat, bukan sekedar soleh untuk pribadi, tapi juga berusaha melakukan sesuatu untuk umat, untuk memperbaiki keadaan. Karena kalau kita menunggu pemerintah berubah, susah Ustaz. Jadi hanya kepada ulama lah yang segera menentukan permintaan. Ustaz, tolong ubah buih ini menjadi sebuah air yang bisa digunakan. Saya kira itu. Baik, ini pertanyaannya 5. Saya jawab dulu ya. Sholat di kereta tidak menemukan air, apakah boleh kemudian pakai tisu atau yang lain sebagainya? Boleh, asalkan paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, benda itu keras, ya. Yang kedua, tidak berharga. Jangan sampai nanti pakai uang. Sayang nian kan urusnya pakai uang sih. Ya, tidak berharga. Ya. Yang ketiga, dia tentu adalah suci. Ya. Jadi boleh pakai tisu, itu boleh Pak. Ada satu negara, saya nggak mau sebut negaranya, itu kita di sana di ruang-ruang publik itu tidak ada air, tidak ada air. Bahkan kadang-kadang air itu habis. Ya, di ruang publik itu seperti itu, maka boleh pakai itu. Begitupun kita ketika ke sawit itu kan tidak ada air, misalnya air pun jauh dan lain sebagainya, pakai daun, yang penting dia itu keras, itu boleh Pak. Itu boleh. Nah, biasanya di kereta seperti itu ya. Kemudian anak demam boleh nggak tayamum? Kalau kita khawatir, tayamum ini gini, kalau khawatir dengan pakai air semakin demam, maka boleh bertayamum. Boleh, jadi nggak ada masalah Pak. Kalau khawatir malah semakin sakit, maka diperbolehkan tayamum. Islam itu mudah. Jadi dikatakan dikatakan oleh Rasulullah SAW, bu'istu limuyassirina walam tub'astu limu'assirin. Kami diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Maka Islam itu mudah sebenarnya. Yang kadang-kadang bikin susah itu kita sendiri. Yang kadang-kadang bikin susah kita sendiri. Kemudian sholat subuh tadi misalnya tidak menemukan air ketika hadas besar, boleh nggak tayamum? Boleh Pak. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya cukup panjang. Suatu ketika ada seorang sahabat bepergian jauh, ada 3 orang. Jadi suatu ketika dia malam hari dia mimpi basah. Kemudian karena dia mimpi basah, bertanya kepada sahabatnya tadi. Ya, bertanya kepada sahabatnya. Sebelum dia bertanya di tengah perjalanan,
ternyata dia jatuh, kepalanya bocor. Ya. Ketika kepalanya bocor, kemudian dia bertanya kepada sahabat, bolehkah saya mendapatkan rukhsah untuk tidak mandi besar, tapi saya bertayamum? Sahabat satu mengatakan tidak boleh, harus gulung-gulung, kalau nak ada air gulung-gulung ke tanah itu. Tanya sahabat yang lain lagi, satu suruh mandi. Akhirnya dia mandi, ketika dia mandi meninggal dunia. Hal ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Itu orang itu boleh bertayamum. Makanya Nabi mengatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Dan itu ya. Kemudian kita sekarang kekurangan orang musyrih, betul. Memang yang paling baik itu ya menjadi seorang musyrih, tapi musyrih pada tataran tertentu, kan nggak kita semuanya sama. Magin Pak Sajab juga nomor 5, gerakan-gerakan. Sebenarnya gerakan ini banyak Pak. Gerakan di Indonesia ini itu ada 3.300 sebenarnya Pak. Itu senyap tapi ya, itu senyap. Jadi gini, negara itu bisa aman asalkan 4 itu bersatu. Yang pertama umaroknya dengan ulamanya, umarok dengan ulama. Kemudian orang yang kaya, karena orang yang kaya bisa membeli keduanya. Ini mensupport semuanya. Yang keempat adalah doanya orang-orang fakir. Doanya orang-orang fakir. Kalau 4 ini semua bersatu, insya Allah negara aman. Insya Allah negara aman. Memang kita ini sekarang kehilangan sosok seorang ulama, memang yang corongnya agak tinggi dikit. Itu kehilangan. Makanya dulu sebelum Kiai Hasyim Muzadi wafat ya, karena beliau ini bisa diterima semua kelompok. Beliau ceramah di Muhammadiyah, ceramah di HTI, ceramah di FPI, ceramah di mana-mana. Tahun 2018 apa 2017, semua ulama dikumpulkan, kiai-kiai se-Indonesia itu di Mojokerto. Guna untuk menyikapi nanti bagaimana problematika umat ke depan. Tapi qadarullah ketika semua kiai ini kumpul di sana, pas mau sampai di sana beliau sakit. Belum sampai beliau berpesan, sakit beliau. Akhirnya kemudian beliau meninggal dunia. Kita yakin suatu ketika nanti akan muncul satu gerakan yang itu sangat disukai oleh umat semuanya. Ya, akan disukai oleh umat semuanya. Dan kita mulai dari gerakan-gerakan yang kecil dulu. Karena memulai dari gerakan dulu, Pak. Kalau kita baca sirah pergerakan, Pak, kan tidak mungkin toh kita misalnya bikin satu pergerakan, misalnya ini cuma berapa orang bergerakan, kan tidak. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya NU, dia bergerak karena ada masalah di Saudi, dikumpulkan para kiai, kemudian kumpul mereka semuanya, kemudian mendirikanlah gerakan yang disebut namanya gerakan NU karena keprihatinan yang terjadi di luar negeri. Karena waktu itu mau ada pembongkaran makam Rasulullah SAW, maka dikembalikan akidah kepada yang baik. Itu awalnya. Begitupun munculnya Muhammadiyah, pingin bagaimana sih Islam ini mudah, makanya munculnya modernisasi dalam beragama. Karena beliau terpengaruh dengan Syekh Khatib Minangkabawi dan kemudian Muhammad Abduh. Kemudian muncul lagi gerakan namanya Ikhwanul Muslimin. Ini keprihatinan Hasan Al-Banna waktu itu tahun 1940-an. Gerakan ini muncul karena dia ingin menyatukan umat Islam, maka disebut namanya Ikhwanul Muslimin. Kesana kemari. Tapi kemudian di tengah jalan muncullah kemudian gerakan di sini tengah-tengah namanya gerakan Qutbiyah atau Ikhwan yang suka mengkafirkan. Pecahlah kemudian di Mesir. Kemudian contoh HTI. HTI ini muncul dari Masjid Palestina, Pak. Kajian kayak gini dulu, kajian anak muda dikumpulkan, kemudian jadilah buku namanya Nizamul Islamiyah. Pertama kali buku itu berbicara tentang ekonomi, kemudian tentang keumatan. Maka kemudian muncullah gerakan namanya Hizbut Tahrir. Ini oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Begitupun gerakan Jamaah Tabligh. Ini muncul dari Hindia. Itu awalnya dari rumah ke rumah, kemudian akhirnya kemudian jadi gerakan masif, gerakan luar biasa. Akhirnya muncullah, mereka tidak mau disebut gerakan apa saja. Kemudian orang-orang toko pada waktu menggerangi tabligh karena dia menyampaikan dari rumah ke rumah. Jadi sejarah ini memang panjang, Pak. Dan semua pergerakan ini itu tujuannya baik, insya Allah. Tinggal kita ini bagaimana menyatukan.
Kelemahan kita sekarang ini, kita ini tidak pernah mengkaji ideologi, itu saja. Kita ini nyalakan A, nyalakan B, nyalakan C, nyalakan D. Kita nggak pernah bahas siapa sih Ki Hasyim Asy'ari, siapa sih Ki Ahmad Dahlan, siapa sih Hasan Albana, siapa sih kemudian Taqiyuddin Nabhani, siapa sih kemudian fulan-fulan. Kan kita kan cuma bisa dari A, B, C. Kita nggak pernah mengkaji kitabnya langsung. Kan gitu kan? Ingat, Ki Hasyim Asy'ari itu hafal 200.000 hadis. Orang alim. Ki Ahmad Dahlan itu orang cerdas sekali. Beliau itu dijuluki singa podium. Hasan Albana itu adalah seorang pakar bahasa. Karena dari surat-suratnya itulah surat menyurat kepada muridnya, terkumpullah 3 jilid bukunya, itu disebut nama Majmu'atur Rasail, kumpulan-kumpulan surat Hasan Albana. Taqiyuddin An-Nabhani. Ada lagi kemudian ada Jamaat Islamiyah di India, ada 2. Jamaat Islamiyah di Mesir, Jamaat Islamiyah di India. Itu dimotori oleh Abul A'la Maududi. Beliau karena pakar ngomong, ya, dakwanya luar biasa, bikin satu gerakan namanya Jamaat Islamiyah. Beliau tidak bisa bahasa Arab, tapi gerakannya ini diwadai oleh banyak orang. Itu baik. Jadi sekarang ini kita bagaimana sih sebenarnya, kalau saya pribadi, bagaimana sih kita ini menyatu gitu saja. Nggak usahlah kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bagaimana Islam ini satu, sudahlah. Kalau ada perbedaan di antara kita lebur. Nggak usahlah masalah kunut kita berantem, masalah soft kita berantem, masalah ini kita berantem. Sudahlah, yang kita perjuangkan kan sama. Kita perjuangkan kan agama Allah. Toh semuanya ingin masuk surga, toh? Nggak ada yang nggak ingin masuk surga. Kan gitu kan? Kita ini terlalu larut terhadap perbedaan-perbedaan, sehingga yang lain-lain kita lupa, ekonomi, politik dan lain sebagainya, gitu Pak ya. Dan kita harus yakin suatu ketika akan muncul gerakan, dan itu sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Itu nanti, tapi masa yang kelima Pak, itu masa yang kelima. Makanya ada disertasi di Madinah, kebangkitan umat Islam nanti di akhir zaman itu kalau dari 2 muara. Nanti akan muncul pemimpin yang disukai Barat dan Timur. Yaitu dari mana? Yaitu kalau nggak dari Turki, dari Indonesia. Makanya Pak, kalau kita baca secara detail sejarah, ketika runtuhnya Turki Utsmani runtuh, Sultan Mahmud itu dijatuhkan oleh Kemal Atatürk, semua ulama itu kumpul. Apa yang mereka mengatakan? Mereka mengatakan bahwa saya nanti ketika ini pecah, suatu nanti ini umat ini akan susah untuk disatukan lagi. Dan itu terjadi Pak sampai sekarang kan? Itu sampai sekarang. Yang bisa menyatukan itu apa? Para ulama mengatakan yang bisa menyatukan umat adalah dengan doa. Dan lebih eksplisit lagi beliau mengatakan adalah dengan doa kunut. Kita analisa Pak. Ini ada dalam buku Syekh Abdurrahman Al-Ak, dalam bukunya Tafsir Al-Hadis. Saya berpikir ini cukup panjang, sampai 3 bulan. Kami diskusi dengan beberapa masyayikh, ini ada apa di sini dengan doa kunut. Yang pertama, coba Bapak tengok, kira-kira negara mana yang goyang, terlalu goyang. Hanya Indonesia yang Allah jaga. Kita tengok Suriah selesai, Mesir goyang. Sekarang itu kalau pakai kamera kayak gini-gini di Mesir langsung dirampas. Kemudian Sudan itu sampai kudeta kemarin 2 kali. Sekarang lagi heboh lagi, banyak heboh. Kemudian Baghdad, kemudian Suriah dan negara-negara yang lain. Hanya ada satu negara mau isu apapun masih kokoh berdiri sampai sekarang, itu Indonesia. Dan boleh jadi Indonesia itu dijaga karena doa kunut itu Pak. Nah makanya sekarang ini doa kunut diserang, nggak boleh baca doa kunut. Ini mulai agak robek dikit. Kan kita nggak tahu, ini sejarah. Makanya kita, kenapa? Saya analisa di situ. Yang pertama, orang kalau doa kunut itu dibaca subuh. Orang kalau subuh itu ikhlas. Nggak ada orang bangun subuh itu kemudian bicara bisnis, nggak ada. Bicara nyoblos nanti, nggak ada. Bicara you can see, nggak ada. Orang itu ikhlas, fokus dia ke masjid, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, doa kunut di situ ada kata-kata wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, tolong berikan apa? Tolong berikan kami pemimpin sebagaimana dulu Engkau jadikan pemimpin.
Itu Pak. Jadi makanya kita berupaya bagaimana bermitra dengan pemerintah, gitu ya. Jadi kita sama-sama bagaimana membangun bangsa ini. Tentu nggak perlu koar-koar, nggak perlu kemudian nayangkan di Facebook, nayangkan di apa. Itu ada jalur yang ditempuh oleh para ulama kita. Itu Pak ya. Baik, Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Iya. Saya nggak. Apa hukumnya di rumah saya itu ada patung, baik itu patung berupa keramik, patung baja, ataupun binatang, termasuk juga binatang yang diawetkan. Yang pertama. Yang kedua, akhir ini saya suka dengar kidung kayak Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, itu sebenarnya doa apa ya? Dari mana? Ya. Ya. Sholat yang kan sekarang nih corona ada jarak, pakai jarak gitu kan. Sok. Terus masalah kita boleh nggak niat sholat DWA tapi berjamaah? Ada dalam keadaan berjamaah. Sudah. Terakhir ada lagi? Ya Ustaz, kayak tadi Ustaz, apakah setiap kita sholat niat itu harus dilapaskan atau seperti ini misalnya Ustaz, ketika saya selesai sholat maghrib, saya kan berniat sampai isya di sini. Jadi ketika saya isya, saya tidak lagi kemudian melapaskannya atau kemudian terbersit di pikiran saya langsung sholat aja gitu Ustaz. Apakah harus diniatkan pulang berdiri kemudian diniatkan untuk itu bagaimana? Baik, bagaimana hukumnya patung atau binatang atau yang lain berada di rumah? Kalau misalnya dia patung tidak utuh, tidak apa-apa Pak. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan memang malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada anjing atau patungnya. Di sini para ulama mengatakan yang disebut patung di situ adalah patung yang bernyawa, ya, yang ada nyawanya. Yang kedua, patungnya itu disembah. Kalau tidak disembah, masih terjadi perbedaan di antara para ulama. Masih terjadi perbedaan. Tapi kalau ada misalnya hewan yang diawetkan, lebih baik tidak, Pak. Lebih baik tidak ada. Maka saya itu tidak pernah bahkan foto itu tidak ada. Foto di rumah saya nggak ada, karena saya kurang hobi foto sebenarnya. Kurang hobi foto. Bukan berarti saya nggak setuju foto. Tidak apa-apa, foto itu boleh. Makanya kalau ada minta foto nggak apa-apa. Cuma saya karena bukan fotogenik ya, jadi nggak hobi foto. Bukan berarti kalau ke rumah kan tidak ada foto sama sekali, bukan seperti itu ya. Jadi boleh, kalau foto itu boleh. Ada hadis tentang suar di dalam Sunan At-Tirmidzi mengatakan tidak boleh kemudian memasang as-surah. Surah di situ foto. Foto di situ masuk surah zaman dulu, kalau kita telisik ya, zaman dulu dikatakan oleh Ibnu Mandur, pakar bahasa linguistik di Mesir, itu artinya adalah asnam, patung yang disembah maksudnya. Tapi kalau gambar, foto tidak apa-apa. Foto tidak apa-apa. Tapi kalau tadi ada hewan yang diawetkan, lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Kemudian Allahul Kafi Rabbuna, ini doa. Doa yang buat para ulama. Ada mengatakan Wali Songo. Ini adalah doa salah satu di pondok saya dulu, ini zuhur ini pakai doa Allahul Kafi, ya Allah engkau maha mencukupi. Rabbunal Kafi, engkau adalah Tuhan yang mencukupi. Kafanal Kafi, ya Allah cukupilah saya dengan engkau maha mencukupi. Wa ni'mal kafi, dan sebaik-baiknya pencukup, alhamdulillah saya bersyukur kepada engkau. Ada yang mengatakan siapa yang membaca ini sehari semalam 3-10 kali dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Gitu ya. Ada lagi hadis yang lain, misalnya bukan doa ini, mengatakan misalnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ada hadisnya. Walaupun hadisnya dhaif. Nabi mengatakan man qara'a la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 marrah, 100 kali, lam faqra abadan hatta yaumil qiyamah, tidak akan fakir selamanya sampai hari kiamat. Ya, ada doa seperti itu. Bagaimana sholat berjarak? Sebenarnya gini, dalam mazhab Syafi'i memang kalau normal kondisinya pakai masker nih kamamat, masker ini bahasanya kamamat.
masker nih, menutup mulut, menutup hidung, hukumnya makruh. Itu kalau kondisi normal. Tapi kalau kondisi COVID karena takut, maka tidak apa-apa, gitu deh. Ya, maka tidak apa-apa. Saya mau tanya, kira-kira kalau zaman sekarang ini, kira-kira ada yang bersin, takut tak? Takut tak? Takut kan? Nah, maka pakai itu ya, itu satu. Yang kedua berjarak, itu boleh saja, tidak apa-apa. Karena kan gini, ulama ini menghukumi segala sesuatu itu berdasarkan medis. Kalau itu memang berhubungan tentang penyakit, makanya diharam seperti itu, di mana-mana seperti itu. Di Mesir pun sama. Makanya boleh berjarak. Tidak berjarak kalau yakin, gitu ya. Kalau yakin, tidak apa-apa. Kayak kita di sini kan nggak berjarak, tidak apa-apa. Kalau yakin kan, kalau tidak yakin berjarak. Kalau yakin berjarak, tidak apa-apa. Hukumnya itu tidak apa-apa. Kalau normal, tidak boleh. Kalau normal tidak boleh. Tapi ingat, yang dimaksud itu ya, yang dimaksud lurus itu bahu ya, bahu, bukan kaki. Makanya para Rasulullah SAW mengatakan sufu fakum di situ, itu di awalnya. Sedangkan tujuan sholat itu khusyuk. Maka kalau kita pengen khusyuk, kalau ngejar kaki kan nggak akan khusyuk, betul apa tidak? Sholat nih, habis bangun ngejar kaki lagi, merapatkan. Itu sudah tidak perlu lagi. Yang berikutnya itu masalah hati kita, khusyuk yang dikejar, bukan ngejar kaki. Kan banyak ini yang perangkat-perangkatnya yang penting malah tidak jadi utama. Tidak ada hadis menjelaskan tentang itu. Kemudian niat apa nih? Tapi apa? Niat apa tadi? Oh, niat sholat, niat dewek tapi berjamaah. Boleh apa tidak? Boleh, tapi disebut mufarokoh namanya. Misalnya nggak yakin sama imamnya, ya nggak yakin sama imam. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Malah dalam Sahih Bukhari dikatakan, kalau imamnya bacaan tidak baik, dihitung gerakannya. Jangan suudzon sama imam. Cik ini kayaknya Fatihahnya tidak benar. Udah saya mufarokoh baik. Ini boleh, memang boleh. Ya, tapi dalam sholat jamaah itu kalau andai kata imamnya nggak bisa Fatihah, maka dihitung gerakannya samanya itu dianggap pahala. Boleh. Ini disebut namanya dalam istilah fikih mufarraqah. Mufarraqah itu memisahkan diri. Apakah niat tadi ya setiap sholat harus dilafalkan? Tidak. Hanya dalam mazhab Syafi'i yang dilafalkan ini. Maksudnya dilafalkan dulu sejarahnya, ada orang was-was Pak. Dilafalkan ini fungsinya adalah meyakinkan dalam diri supaya itu yakin bahwasanya itu melafalkan sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Itu hanya untuk menguatkan dalam hati. Jadi kalau kita niat misalnya kan gini, tempatnya niat di mana? Semua ulama sepakat istighraqul qalb dalam hati. Jadi kalau Allahu Akbar niat dalam hati itu sah hukumnya. Tidak harus usolli fardhu, tidak harus. Makanya Islam itu mudah. Mudah. Yang penting jangan salah niat. Mau sholat isya salah maghrib, nah itu batal. Bapak misalnya sekarang duduk sampai isya tadi, kan dalam hati mau bergerak ke sini kan sudah niat sholat isya, betul apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, tidak apa-apa. Jadi niat itu apa sih arti niat? Niat itu maknanya al-qasdu, menyengaja. Tidak ada orang maghrib di sini tiba-tiba dia melayang. Makanya nanti ada bab tentang ini, biasanya di pondok. Kalau di ini nggak ada. Bagaimana hukumnya anak tidur setelah subuh? Tidur. Bangun kan gitu, kalau di pondok gitu, tidak boleh, tidak sah, tidak sah, karena dalam kondisi tidur, nah itu tidak sah. Tapi harus niat, kenapa? Karena salah satunya itu niat itu namanya al-qasdu. Jadi gitu baik. Hada Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan dan insyaallah makanya tadi responnya ditanyakan ada sirah sahabat, saya selipkan kajian hadis. Kajian hadis ini saya baca kitab namanya Nuzhatul Muttaqin. Ini karya ulama dari Suriah. Nanti setiap toko di sini yang meriwayatkan, insya Allah saya bacakan sirahnya. Karena gini Pak, baca sirah sahabat ini memang kenapa sampai sekarang itu belum ada sirah sahabat lengkap, itu belum ada memang. Hanya ada 60 sahabat. Karena memang nyari bukunya itu susah.
Tapi insya Allah saya akan berupaya setiap nanti rawi yang saya baca saya terangkan sejarahnya. Siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman, siapa ini saya terangkan detail. Kontribusinya untuk Islam apa, menyebarkan di mana, insya Allah. Kalau untuk itu insya Allah saya akan ini kan insya Allah di minggu berikutnya kita akan membahas tentang masalah hadis ya, mulai dari awal dan sampai seterusnya. Hadza Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين والمتائب وفقهنا في الدين حبب الناس اللهم يا افتح لنا نفوذ العارفين وافتح علينا نفوذ العارفين ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين علم التأويل وفقهنا في الدين حبب عن الناس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك علما نافعا وأن تقبل رسول حال طيب الخيرات قريبنا وسيئات بعيدنا اللهم يا الله جعلنا من المخلصين المخلصين وجعلنا مخلصين المخلصين وجعلنا مخلصين المخلصين اللهم ثبتنا وسيدنا وثبتنا وسيدنا وثبتنا وسيدنا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى عما يصفون سلام وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته